Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rara. Dan di video kali ini lebih ke video speed art, vektor couple. Aku bikin foto aku sendiri dengan suami aku, dan ini proses totalnya itu kurang lebih 3,5 jam. Makanya akan aku bikin videonya jadi 2 atau 3 atau mungkin bahkan 4 bagian, dimana di bagian ini aku bakal jelasin tentang bakal mempraktekkan tentang bikin vektor celana, rambut, dan kerudung dulu. Karena untuk video ini pun total tuh udah 29 menit. Oke, ini videonya udah mulai. Sekali lagi ini bukan video langsung ya, jadi ini speed art yang aku percepat 1,5 kali percepatannya. Dan teman-teman kalau misalkan mau bikin di real time-nya bisa di setting speed videonya di 0,75 atau 0,5 kali ya. Nah, ini videonya udah mulai. Ini pertama aku seperti biasa untuk bikin vektor. Fotonya selalu aku buat se-HD mungkin. Kemudian aku bikin vektornya dengan Bezier Tools, dan settingan outline-nya selalu aku ganti warna kuning. Dan di sini aku bakal mulai dibikin celana dulu sebenarnya. Sebelumnya ini aku ganti warna paletnya, palet yang untuk vektor, karena tadi yang udah open itu palet untuk WPAP. Jadi ini aku open untuk vektornya lagi, dimana palet ini lebih ke warna yang calm atau warna kesukaan aku ketika aku ngevektor gitu. Dan untuk gambar ini aku mulai dengan bagian yang paling mudah dulu, yaitu bagian celana. Nah, ini aku setting outline-nya ke warna kuning. Maaf ya teman-teman, aku jelasinnya bolak-balik karena aku juga agak sedikit lupa ini prosesnya gimana, karena waktu itu aku sama sekali nggak kepikiran untuk bikin videonya. Aku pikirannya untuk speed art aja. Ini aku udah mulai bikin dari bagian celananya dulu, dimana bagian celana ini kebetulan aku dan suami aku pakai warna celana yang sama, jadinya sekalian aja aku selesain jadi satu layer atau satu bagian gitu. Untuk vektor sendiri aku sih pilih fotonya biasanya harus yang HD, jadi aku sangat-sangat tidak recommended untuk, apalagi untuk yang baru belajar vektor, untuk buat foto dari yang resolusinya kecil. Dan kalaupun nggak HD, teman-teman bisa juga foto yang sedang, asalkan detail-detailnya terutama wajah itu terlihat. Jadi ya sekarang HP-HP canggih pun udah banyak yang detailnya bagus tapi resolusinya biasa gitu ya. Nggak, HD tuh nggak harus dari DSLR atau kamera canggih gitu. Dan alasan aku kenapa mulai dari pakaian dulu itu karena dia bagian paling mudah, tapi bagian yang bikin males ketika aku udah nggak mood ngegambar gitu. Jadi kenapa aku milihnya di awal, karena biar aku masih niat ngegambarnya, dan nggak asal-asalan gitu, karena masih niat itu gitu. Kalau aku bikin akhir tuh biasanya aku cuman blok aja karena udah males, apalagi ketika aku udah tahu wajahnya udah selesai atau bagian-bagian pentingnya tuh udah selesai, itu bakal males lagi ngerjainnya, kayak baju, sepatu, tas kayak gitu. Gini gitu. Nah, ini sebenarnya brosnya itu gambar bunga, tapi karena hadap ke atas aku udah nggak tahu bentukannya kayak gimana, jadi aku sekedar ngikutin arah cahayanya aja. Ini sama sekali udah nggak mirip sama bros aslinya. Ya. Dan aku di sini warnanya ngutamain warna pastel ya, karena aku suka banget warna pastel, emang lagi suka banget warna pastel. Jadi pasti gambarnya agak cenderung soft gitu. Ini aku langsung lanjut ke bagian kerudung. Seperti biasa aku mulai dari bagian yang paling gelap dulu. Jadi, dan kemarin tuh ada yang tanya kenapa aku nggak langsung nge-shaping kalau di vektor gitu ya, nggak beda sama WPAP. Ketika WPAP aku pasti facet dan shape
faset dan pewarnaan aku pisahin, tapi di vektor aku jadi satu gitu. Jadi saat aku ngebentuk shape-nya itu sekalian aku warnain gitu ya. Ini lebih ke kebiasaan aku aja. Terus ketika di WPAP warna itu kan tidak bertumpuk ya, jadi ketika aku ngasih warna merah atau kuning atau hijau dan sebagainya, warna sebelahnya itu lain gitu, nggak numpuk gitu. Sedangkan di vektor karena warnanya masih bergradasi atau satu turunan, itu selalu aku tumpuk satu sama lain gitu. Jadi selalu aku langsung warnain biar tahu gelap terangnya juga. Sedangkan kalau di WPAP gelap terangnya aku pisah-pisahin dulu gitu, di faset dulu istilahnya kalau di WPAP gitu. Kemudian untuk aku pribadi, aku lebih suka gambar yang berjilbab ya, karena tidak seribet harus gambar rambut. Jadi kalau aku ngegambar gitu emang apalagi untuk orderan itu bersyukur banget kalau misalkan ada gambarnya itu dia berjilbab atau tidak, atau nggak kelihatan rambutnya gitu. Biasanya kalau ada rambutnya pun, karena aku orderan itu blocking, jadi aku cuman gambarnya blok tanpa ada bayangan. Beda sama vektor yang BTS V kemarin itu yang aku buat, itu rambutnya ada bayangannya. Kalau buat orderan biasanya aku blocking satu warna aja tanpa ada bayangannya. Dan so far yang order nggak pernah komplain, jadi selalu seperti itu ketika aku menggambar gitu. Dan ini untuk koleksi pribadi sih sebenarnya, karena aku 1,5 tahun menikah nggak pernah gambar sama suami, jadi nggak pernah gambar muka aku sendiri sama suami. Jadi pas kebetulan kita habis ada acara dan ada foto yang bagus, makanya kepikiran aja untuk bikin ini gitu. Oh ya, dan ini fotonya udah sedikit aku kontraskan ya untuk bedain gelap terangnya. Jadi gelap terangnya agak terlihat lebih tajam daripada aslinya, dimana aslinya tuh warnanya lebih merata gitu pencahayaannya, karena ya ini karena di studio pribadi sih dengan kamera DSLR, jadi pencahayaannya merata. Ini sengaja aku gelapkan di beberapa bagian gitu biar gampang sih di setting, dibuat turunan warnanya gitu. Terus apa lagi ya, ini prosesnya selalu aku setelah nge-shape aku warnain, kemudian aku back to end of the page, tapi dinaikin satu lapisan. Jadi lapisan terakhir tetap foto aslinya, dan ketika aku nge-send gambar atau layer ke bagian belakang itu di atas foto aslinya itu biar masih terlihat gitu. Biasanya Ctrl N terus Ctrl page up sekali, jadi 2 kali kan biasanya klik kanan send to back of the page gitu kan. Tapi kalau pakai shortcut itu Ctrl N, Ctrl END, terus ditambah Ctrl page up untuk naikin satu layer di atas layer fotonya gitu. Nah ini udah tinggal lihat nge-setting warnanya aja, disesuaikan. Ini aku sempat galau sih mau pakai warna hijau atau warna yang agak kebiruan atau ice blue atau abu-abu sekalian. Aku masih ini aku nyobain sampai beberapa kali warna gitu. Akhirnya aku milih buat pakai ice blue, agak greenish juga sih ya. Jadi green ice blue atau green gitu ya, green tapi agak keabu-abuan gitu. Nah setelah aku udah selesai, aku lanjut ke rambutnya suami aku gitu. Ini aku kayaknya masih galau sih mau lanjut kemana dulu ya, kelihatan kursornya masih nggak rapi, nggak langsung memutuskan. Nah akhirnya aku mutusin buat nyelesain rambutnya dulu. Ini juga aku buatnya nggak terlalu detail, aku buat dari bagian yang paling gelap dulu, dan kebetulan cahayanya direct dari depan, jadi bagian
atas dan agak ke belakang itu memang bagian rambutnya dia yang lebih tebal, itu lebih gelap, dan bagian sampingnya yang lebih tipis itu lebih terang. Makanya aku mulai dari bagian atas dulu yang sangat terlihat gelap ini, biru gelapnya itu gitu ya. Ini sih masih pakai Bezier Tools, itu tinggal diklik di lens 1, dan ketika mau bikin lekukannya dari titik yang kedua itu sambil di-drag sambil digeser. Jadi jangan ketika di titik kedua atau titik lanjutannya itu jangan langsung dilepas gitu ketika lengkungannya tuh menurut kalian belum pas gitu. Kalau lengkungannya udah pas baru dilepas. Nah ini lagi di drag. Nah drag sambil diatur lengkungnya, karena ketika di drag dia akan muncul garis bantunya yang biru-biru itu yang ada panahnya, itu bakal muncul. Tapi ketika udah dilepas birunya itu bakal hilang gitu. Dan ketika lekukannya menurut kamu udah pas, tapi pas mau lanjutin berikutnya kok garisnya bengkong itu atau menceng atau apalah bahasanya, atau nggak sesuai ya, maksudnya susah diatur, itu tinggal kalian potong aja di note terakhirnya atau titik terakhir yang sudah sesuai itu diklik 2 kali itu untuk motong note-nya, jadi panahnya nanti hilang. Kemudian teman-teman lanjutin lagi di garis yang sama juga nggak masalah gitu. Ini lanjut ke layer kedua untuk warna yang lebih terang. Kalau biasanya aku bikin rambut dari warna yang terang dulu, tapi karena ini tadi kontrasnya bagus dan warna gelapnya dari bagian atas, jadi aku kerjain yang warna bagian gelapnya dulu gitu, karena yang bagian gelapnya yang lebih banyak. Biasanya kalau bikin rambut dulu bagian terang kan karena terangnya yang banyak nih, gelapnya sedikit bagian akhir-akhir, jadi bakal repot kalau bikin gelapnya dulu, nanti pas bikin terangnya males lagi. Nah ini kebalikannya, jadi aku bikin dari yang bagian atas dulu. Dan mungkin efek ini juga ya, karena foto ini dia menyamping, jadi gambar rambut yang harus aku kerjain itu lebih sedikit daripada kalau misalkan dia menghadap depan gitu. Jadinya yang jelas ini rambutnya lebih dikit daripada rambut V kemarin ya, karena V kan untuk ukuran orang Indonesia dengan rambut segitu kan gondrong ya. Ini kalau suami aku standar orang cowok-cowok Indonesia ya, rambut segini udah apa namanya, standarnya potong rambut segini gitu kan, nggak kayak K-pop kan rambut pendeknya masih nutupin telinga gitu. Nah di sini dia kan sebenarnya kulit kepalanya terlihat tapi dia masih ada rongga rambutnya. Tadinya mau aku warnain sesuai dengan warna rambutnya, tapi itu nanti bakal ngasih efek rambutnya yang terlalu tebal. Jadi aku kasih warna yang berbeda, agak menyerupai kulit tapi juga menyerupai rambutnya. Jadi aku ambil warna hijau lumut ini gitu, supaya dia masih ada biru ke rambutnya, yang di sini aku pakai warna biru. Kemudian ada warna skinnya yang lebih ke terang atau kecoklatan gitu. Oke, udah selesai di video ini, karena video ini hanya nyelesain rambut dan jilbabnya. Yang kemudian di video berikutnya aku bakal ngewarnain warna si vektor si perempuannya gitu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tinggalin komentar atau bisa juga di sosial media aku. Dan juga aku kalau untuk teman-teman yang butuh info spesifikasi komputer yang aku pakai, udah aku taruh di description box. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.